Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang judul yang diberikan pada saya untuk bisa disampaikan pada pagi hari ini, yaitu prospek dan peluang pasar coklat premium. Saya akan coba untuk memperkenalkan dulu, mohon izin mengenai Dewan Kakao Indonesia. Jadi Dewan Kakao Indonesia atau kalau di bahasa Inggris kan itu Indonesian Cocoa Board itu berkantor di Gedung C, Kementerian Pertanian di lantai 5, ruang 502 di Jalan Harsama RM di dekat Ragunan di Jakarta. Nah, Dewan Kakao Indonesia ini merupakan satu organisasi yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2004. Nah, kemudian didirikan tahun 2007. Nah, pendirinya atau anggotanya adalah ada 5. Pertama, Asosiasi Kakao Indonesia, ini perkumpulan atau asosiasi dari para pedagang dan perusahaan kakao yang cukup besar di Indonesia. Kemudian juga ada Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Coklat Indonesia. Ini juga anggotanya juga perusahaan-perusahaan pabrikan coklat dan kakao. Kemudian Asosiasi Petani Kakao Indonesia juga bergabung di dalam Dewan Kakao ini. Kemudian Asosiasi Industri Kakao Indonesia dan satu lembaga riset yaitu Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jadi ada 5 pendiri dan sekaligus anggota dari Dewan Kakao Indonesia ini. Kemudian misi dari para anggota Dewan Kakao ini, saya kira misinya sangat bagus lah, ini meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan daya saing perkakaoan nasional, meningkatkan peran agribisnis perkakaoan nasional dan mendukung pembangunan ekonomi nasional, menjaga kesinambungan supply and demand kakao dan produk turunannya, kemudian juga mendorong peningkatan research and development untuk perbaikan mutu dan produktivitas, dan mendorong peningkatan investasi agribisnis perkakaoan secara terintegrasi, dan juga menyediakan informasi perkakaoan Indonesia dan global tentunya juga, dan mendorong terciptanya kebijakan yang mendukung pengembangan perkakaoan Indonesia. Misinya sangat bagus, cuman memang mungkin belum semuanya bisa kita selenggarakan atau kita laksanakan dengan baik. Masih ada kurang di sana sini dan cukup banyak kekurangannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bicara mengenai coklat premium. Sebetulnya apa definisi coklat premium itu? Nah, dari beberapa pustaka, dari beberapa penerbitan informasi yang sempat saya coba cari, itu memang definisi coklat premium ini belum terlalu jelas. Artinya tidak ada definisi atau satu definisi yang disepakati oleh semua pihak apa itu coklat premium itu. Nah, tetapi ada satu kesepakatan, ada satu semacam perjanjian tidak tertulis lah, gitu, bahwa coklat premium itu adalah satu coklat yang mana di dalamnya itu mengandung banyak kakao. Jadi bahan baku kakaonya itu banyak jumlahnya. Artinya dibanding dengan bahan baku yang lain yang bukan dari biji kakao itu, yang dari biji kakao itu lebih banyak jumlahnya. Kemudian juga bahan-bahan tadi itu sustainably sourced, jadi sumbernya itu sustainable. Kalau kita ingat sustainability, saya kira kita semua tahu bahwa ada 3 pilar sustainable, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi itu semuanya akan harus terpenuhi kalau mengaku sebagai coklat premium. Kemudian packagingnya atau pembungkusannya juga bagus. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Tapi masih banyak sebetulnya poin-poin yang lain yang dari berbagai sumber ada yang mengkhususkan juga pada bahwa premium coklat adalah coklat yang ya karena premium harganya jadi lebih tinggi daripada yang rata-rata gitu. Nah, kemudian bagaimana pertumbuhan permintaan dari premium coklat ini? Ternyata tumbuh meningkat. Antara lain juga karena adanya isu organik. Jadi banyak konsumen kita yang lebih memilih makanan yang diproses dengan cara organik. Kemudian vegan. Vegan ini adalah yang kelompok atau golongan teman-teman kita yang tidak menghendaki eksploitasi binatang. Jadi baik berupa makanan, berupa mungkin kulit binatang yang dipakai sebagai pakaian, itu juga mereka menghindari itu. Kemudian sugar free. Jadi kita semua sudah tahu bahwa banyak, terutama yang kalangan yang sudah berusia agak tinggi, itu mengurangi atau menghindari gula. Kemudian juga gluten free. Gluten free ini, gluten itu adalah salah satu protein yang banyak terkandung di dalam gandum, dan ini katanya ini kalau terlalu banyak makan ini gluten ini bisa menyebabkan obesitas. Kemudian juga untuk teman-teman atau orang-orang yang berpenyakit autoimun ini juga diharapkan bisa menghindari ini. Nah, kemudian juga demand coklat premium ini juga tumbuh ya karena adanya tadi itu kesadaran bahwa kita ini hidup sebaiknya itu juga menghindari hal-hal yang merugikan kesehatan dan lingkungan kita sendiri. Nah, beberapa bentuk daripada coklat premium ini juga tumbuh karena adanya kenaikan permintaan terhadap single origin. Jadi ada coklat single origin dari bahan bakunya itu dari satu daerah, satu wilayah saja, dan certified chocolate, jadi coklat yang bahan baku maupun processingnya itu telah disertifikasi oleh lembaga-lembaga yang berkompeten dan yang punya kewenangan untuk itu. Misalnya ada Rainforest Alliance, ada Fair Trade, dan segala macam. Nah, dari semua itu yang jelas saya coba untuk memberikan satu garis besar, menggarisbawahi bahwa coklat premium ini saya kaitkan dengan biji kakao bahan bakunya. Coklat premium ini adalah coklat yang menggunakan bahan baku biji kakao yang premium juga.
Kemudian juga diolah dengan sistem yang juga premium. Baik itu sistem pengolahan hulunya, artinya pada saat dari buah kakao dipanen kemudian menjadi biji kering, maupun dari biji kering menjadi produk coklat yang siap kita konsumsi. Jadi semuanya itu memang harus premium. Ini sedikit banyak pendahuluan mengenai coklat premium. Nah, kemudian ya, kalau saya lihat di apa namanya di dunia, ini adalah data dari ICCO. ICCO itu juga mengelompokkan kakao itu menjadi dua. Jadi kelompok yang pasarnya reguler dan kelompok yang pasarnya itu atau yang sifatnya itu termasuk dalam fine and flavor cocoa. Nah, di tabel sebelah kiri ini adalah negara-negara yang oleh ICCO diakui sebagai produsen fine and flavor cocoa. Ya. Indonesia termasuk di situ. Jadi di sini Indonesia itu di tengah-tengah ini dulu Indonesia itu hanya diakui menghasilkan 1% biji kakao yang termasuk dalam fine and flavor cocoa. Tetapi kemudian dalam sidang yang terakhir ini Indonesia diakui sudah menghasilkan 10% dari total produknya, total produksinya 10%. Nah, 10% ini saya akan coba untuk membreakdown di yang sebelah kanan ini. Jadi kebanyakan biji kakao Indonesia ini masuk dalam kelompok yang reguler, yang 90% ini adalah yang bulky, yang produksinya banyak, mayoritas dari kelompok varietas atau kelompok clone Forastero, kemudian mayoritas juga tidak difermentasi. Nah, ini berasal dari hampir semua daerah di Indonesia. Kemudian yang 10% fine and flavor cocoa, atau ini mungkin bisa kita setarakan dengan premium cocoa, ya, atau nanti sebagai bahan baku premium coklat yang tadi saya sebutkan itu, ini jumlahnya sedikit, hanya 10%. Kemudian yang jelas ini harus fermented, karena tanpa fermentasi maka tidak mungkin mencapai kualitas yang premium. Nah, kemudian juga bisa dari kelompok Forastero, ini 9%, ini yang kita sebutkan flavor cocoa. Flavor cocoa. Antara lain ini yang saya tahu ini dari Ransiki, ini di Papua Barat, kemudian dari Sumba, dari Jemberana, dari Berau, ini kelompok yang masuk Forastero yang 9%, tapi yang masuk flavor cocoa. Nah, ada lagi yang kelompok yang 1%, ini Trinitario. Kelompok varietas Trinitario, ini tipe Criollo, ini yang kita sebutkan fine cocoa. Ini sekarang ini baru dihasilkan dari satu daerah saja di Jawa Timur, yaitu oleh PTKN 12. Nah, kemudian masih berlanjut mengenai tadi itu, supaya bisa masuk menjadi kelompok biji yang premium, kakao premium, kita harus mengacu kepada standar. Nah, Indonesia sudah punya standar biji kakao, ini SNI 2323 tahun 2008 yang diamandemen pertama tahun 2010. Ini syaratnya ini semua. Jadi syarat umumnya ini tidak ada serangga hidup, kemudian kadar air maksimum 7,5% dan semua dan segala macam seperti ini. Kemudian jenis mutunya bisa kita kelompokkan jadi 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini perbedaannya kepada kadar biji berjamur, kadar biji seleti, kadar biji berserangga, kemudian kadar kotoran, dan kadar biji berkecambah. Ini beda. Makin ke bawah, makin kelas 3 ini makin banyak. Nah, minimal kalau kita mengaku sebagai biji kakao premium, paling tidak kita masuk dalam kelompok yang 1 atau 2 ini. Menurut pendapat saya begitu. Atau ya bolehlah 3 sedikit, tapi tidak terlalu banyak, jangan banyak-banyak. Lebih baik kalau bisa kelompok 1 atau grade 1 ini yang kita sebut sebagai kakao atau biji kakao yang premium. Kemudian selain itu, selain sifat fisik yang tadi mengacu pada SNI, juga ada sifat yang bisa kita amati atau kita ketahui dari uji organoleptiknya atau uji sensorinya. Misalnya di sini ada yang rasa coklat seperti apa, apakah dominan atau tidak rasa kokonya. Kemudian asiditinya bagaimana, bitterness-nya atau pahitnya bagaimana, astringensinya sepertinya bagaimana. Kemudian ada juga sifat-sifat spesifik yang menonjol, misalnya yang positif, misalnya apakah rasa bunga, floral, kemudian spicy, woody, kemudian juga ada nutty, kemudian ada milky, rasa susu segala macam. Dan juga kalau masuk dalam premium tidak boleh ada yang nilai cacatnya, sifat cacatnya tidak boleh. Misalnya sifat cacat itu yang smoky atau berbau asap, itu tidak boleh ada di dalam satu biji kakao premium. Nah, bagaimana dengan pasar coklat premium? Ini saya mengambil dari beberapa publikasi. Ini ada satu kajian dari Mordor Intelligence, kemudian periode yang dikaji itu antara tahun 2016 sampai tahun 2027. Dasarnya dari tahun 2021, data dari 2021, kemudian diekstrapolasi sampai 2027. Nah, ternyata bahwa ada pertumbuhan pasar premium coklat. CAGR ini Compound Annual Growth Rate, jadi pertumbuhan tahunan compoundnya itu sekitar 8,96%, 9%, cukup tinggi, Bapak Ibu sekalian. Dan juga diketahui bahwa pasar yang paling besar masih di Eropa. Pasar Eropa paling besar, kemudian hanya pasar yang pertumbuhannya paling cepat itu adalah Amerika Latin, Amerika Selatan. Jadi ini mengenai pasar premium coklat. Nah, ini pengelompokan juga oleh Mordor Intelligence mengenai negara-negara mana yang pertumbuhannya itu bukan yang jumlahnya itu yang besarnya itu besarnya pangsa pasar coklat premium.
Jadi negara-negara Amerika, Kanada, kemudian Eropa ini masih yang paling tinggi, permintaannya paling tinggi pasarnya. Kemudian medium ini ada Australia, termasuk kita Indonesia ini masih termasuk yang medium pasar Asia. Kemudian Amerika Latin dan Afrika ini yang pasarnya paling sedikit. Jadi nanti kalau bapak-bapak yang memproduksi itu ya, saya kira nanti pasar dalam negeri pun itu masih cukup terbuka karena termasuk kelompok medium. Nah, ternyata juga pemain dari coklat premium itu juga tidak asing bagi kita. Di internasional pemain-pemain itu misalnya Lin ini kita sudah kenal semua, kemudian Ferrero, Hershey, Mondelez ini. Jadi ternyata mereka ini juga pemain coklat premium di dunia. Nah, untuk yang di dalam negeri di Indonesia, saya melihat ada produk-produk kita ini yang menurut saya sudah bisa masuk dalam kelompok coklat premium. Ini ada Mason dari Bali, ini ada punyanya Pak Tobi nih, Jungle Gold ini yang kemarin juga juara dalam kompetisi pintu bar tadi yang saya sebutkan. Dari Jogja ada Monggo, ada Krakatau, ini ada Dalam tadi. Ini diantaranya, saya kira masih ada lagi produk-produk kita dalam negeri yang sekarang ini kalau boleh kita evaluasi sudah termasuk dalam kelompok coklat yang premium. Nah, ini gambaran mengenai wilayah kita. Jadi kalau perkebunan kakaonya mulai dari Aceh sampai Papua ini ada semua. Jadi mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa juga. Kemudian industri besarnya kita punya 11, kemudian yang small medium atau craft industry salah satunya perusahaannya Pak Tobi itu kurang lebih ada 50 perusahaan sekarang ini. Yang diantaranya memproduksi coklat yang sudah bisa kita kelompokkan menjadi kelompok coklat yang premium. Ini contoh saja. Jadi ada coklat yang ikut dalam lomba di Prancis menjadi juara. Ini saya kira kalau sudah seperti itu ya sudah masuk kelompok yang premium. Ya. Ini juga dari Sumatera Barat, Minangkabau. Nah ini juga biji kakao yang masuk dalam juara Cocoa of Excellence di Prancis. Ini juga termasuk biji yang menurut pendapat saya sudah masuk dalam kelompok yang premium. Nah, hanya saja Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi dalam awal saya sebutkan bahwa memang mayoritas kakao Indonesia itu dikenal sebagai kakao yang berkualitas tidak baik. Nah, ini sebagai gambaran bahwa makin ke kanan ini kualitasnya makin bagus, makin ke atas ini harganya makin bagus, Nah, posisi yang kakao premium itu ada di sini, kanan atas ini. Ini terutama dari Trinidad and Tobago, ini saya kira sudah terkenal negara itu sebagai penghasil kakao yang sangat berkualitas. Kemudian ada Madagaskar, nah, kemudian fine flavor cocoa ada di sini. Jadi kakao coklat Indonesia yang juga tadi masih dalam fine flavor cocoa itu sebenarnya bagus di sini, masih dalam kelas premium, tapi jumlahnya sedikit, hanya maksimal 10%. Kemudian di bawahnya ada Venezuela, Ekuador, Vietnam yang negara baru di kakao sudah menyodok sampai ke posisi yang premium juga. Kemudian yang reguler, yang biasa itu kebanyakan dari Ghana, Pantai Gading, Brasil. Nah, Indonesia yang mayoritas tadi yang kebanyakan kita produksi itu masuk dalam kelompok yang ini. Ini bagaimana caranya kita coba untuk nanti meningkatkan supaya jangan yang paling bawah lah kalau bisa masuk ke dalam kelompok ini. Tapi ini upaya ini masih perlu kerja keras, saya kira seperti itu. Nah, kemudian pemasaran coklat premium ini potensinya peluang pasar dalam negeri dan Asia cukup bagus, cukup besar. Pasar tradisional di Eropa Amerika relatif stabil. Tantangannya jumlah dan kualitas bahan baku perlu ditingkatkan, dan perlu edukasi dan promosi bahwa coklat menyehatkan dan hambatan teknis dan non teknis di negara tujuan ekspor. Ini gambaran di Indonesia yang sebelah kiri ini. Jadi Indonesia ini antara 2015 sampai 2018 ini compound annual growth rate-nya itu cukup tinggi, 15%. Kemudian agak turun ini karena pandemi dan segala macam ini. Tapi masih meningkat terus. Ini adalah Indonesia. Kemudian Asia Pasifik. Nah, Asia Pasifik ini CAGR-nya itu 6,3. Jadi minimal kalau kita mau memasarkan di dalam negeri masih peluangnya lebar. Kemudian di Asia Pasifik yang tidak terlalu jauh posisinya dari negara kita juga masih sangat terbuka. Nah, ini pertumbuhan atau market dari coklat di negara-negara di seluruh dunia. Ini Amerika Utara relatif stabil, kemudian ini Eropa paling besar memang. Nah, makin Asia Pasifik ini kita di tempat kita tumbuh makin tinggi sini. Kemudian Latin Amerika dan Timur Tengah dan Afrika relatif sedikit dibanding kita. Ini sedikit isu dalam perdagangan internasional kakao, jadi saya kira saya singgung sedikit saja. Kita kalau ekspor dalam bentuk biji maupun dalam bentuk produk olahan setengah jadi ke Eropa itu ada hambatan tarif, kemudian ada quality, ada pestisida. Isu mengenai risiko pestisida ini juga harus kita waspadai. Isu mengenai PAH, polycyclic aromatic hydrocarbon, ini yang timbul biasanya pada saat pengeringan. Juga adanya mikotoksin, kemudian logam berat, kadmium, Pb, nikel, besi, kemudian juga mineral oil, dan satu lagi yang penting, jangan sampai kita itu menanam kakao yang berasal dari GMO. Ini pasti akan ditolak oleh pasar Eropa dan bahkan kita bisa di blacklist oleh mereka. Ini contoh-contoh coklat kita yang sudah mendunia, jadi di pasar internasional, tapi bijinya dari Indonesia. Ini menunjukkan bahwa biji kakao Indonesia kalau dikelola dan diolah dengan baik itu juga bisa masuk dalam kelas dunia dan kelas premium. Ini juga demikian, saya kira itu. Pak Danu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Hari ini saya akan kasih sedikit apa namanya tentang Jungle Gold yang sebelumnya pot coklat atau POD. Saya nanti kasih lihat ya range kita punya produk dan saya mau bahas apa itu premium dan kenapa ya kenapa kita mau main di segmen pasar yang premium daripada segmen pasar yang biasa. Dan menurut saya ada 3 kunci untuk biar kita bisa sukses di pasar premium. Jadi saya akan sebut satu-satunya. Dan ada juga cara bagaimana kita bisa jual di pasar premiumnya ya. Jadi menurut saya ada satu hal yang sangat-sangat penting kalau kita mau jual produk kita di pasar premium. Oke ya, jadi seperti semua sudah kenal dengan Pulau Dewata ini yang saya sudah pindah ke sini dari Australia 21 tahun yang lalu. Ini kenapa saya bikin pabrik coklat di Bali, ada banyak banyak hal sebenarnya. Yang pertama saya lihat pohon kakao yang tumbuh di Bali tapi busuk di pohon. Jadi saya bingung kenapa yang menurut saya tanaman yang paling keren di dunia kok bisa dibiarkan saja, tidak dipanen, tidak dikelola jadi coklat ya. Waktu itu masih 2010, saya nggak banyak tahu tentang coklat, tapi saya pengen tahu, jadi saya belajar. Jadi kita bisa lihat di sini ada bangunan kecil itu awalnya saya mulai di situ 2 tahun saya ada penelitian dan percobaan yang banyak untuk cara bikin coklat yang enak dan cara untuk meningkat hasil produksi di kebun. Karena awalnya ada banyak masalah dengan PBK dan harga untuk biji kakao itu sangat-sangat rendah ya. Jadi waktu itu petani pengen diberi harga lebih tinggi, istilahnya harga premium supaya mampu beli kimia dan pestisida. Kalau dari perspektif kita, kita mau memberi harga yang premium, tapi untuk cara pengelola kebun yang lebih sustainable, yaitu pakai ya bisa dibilang organik ya, walaupun kita tidak harus organik, tapi kita mau ikut proses yang organik. Sebenarnya ini demi kesehatan yang utamakan kesehatan petani, bukan kesehatan konsumen. Ya, kalau kita lihat yang non organik ya konsumen dia mungkin dapat yang pestisida sedikit, tapi petani yang banyak ya. Jadi kita lebih utamakan kesehatan petani dan ya kalau bisa ada hasil di kebun yang cukup bagus, ya kenapa buang terlalu banyak uang ke kimia-kimianya. Jadi ya ini awal awal kita. Maaf ini lagi oke ya. Jadi 2012 saya bangun yang istilahnya yang lebih kesannya lebih pabrik dan ya kita ada banyak proses yang manual dan proses yang sederhana. Kemudian kita mulai di 2015 tambah dengan mesin yang lebih canggih dan ini juga kunci ya kalau premium ya tentu kita harus ada bahan baku yang premium, kita juga harus ada rasa produk juga premium dan untuk mencapai itu sebenarnya tidak perlu langsung pakai mesin yang canggih seperti yang mesin yang di tengah ini namanya ball mill. Sebelum itu kita pakai mesin yang cukup sederhana ya tapi ya butuh waktu dan butuh proses yang lebih lama dibanding mesin yang canggih. Tapi kalau langsung beli mesin yang canggih tanpa ada pengalaman pakai mesin yang sederhana, saya merasa hasilnya sama aja kurang enak. Jadi ya proses belajar ya kalau kita mau premium tentu itu butuh waktu yang cukup panjang. 2016 kita bangun pabrik yang saat ini kalian kalau di Bali bisa mengunjungi dan kita ya meningkat lagi mesin yang lebih besar dan lebih lebih canggih lagi. Jadi ini proses ya dari yang kecil makin besar kita nggak langsung besar. Jadi kalau kita mau premium ya tentu kita harus jaga kualitas, konsistensi dan yang lainnya. Jangan sampai kalau ada keloncatan terlalu tinggi itu pasti pengaruh ke kualitas dan hasilnya. Ya, jadi ini pabrik kami yang saat ini dan ini produk kita. Tentu ya selama ini kita sudah dikasih penghargaan yang dari Academy of Chocolate yang London sudah 2 kali untuk coklat kita yang 64% dan yang terakhir yang 100%. Di gambar ini belum ada medalinya. Dan yang terakhir yang saya paling banggakan adalah yang kemarin kita menang Indonesian Origin Chocolate. Jadi saya pada saat itu saya tidak ikut acara di Jakarta karena saya ikut pameran coklat di Amerika. Dan ya saya sangat-sangat bangga kita bisa dipilih sebagai pemenang. Karena ya menurut saya coklat Indonesia tidak harus kalah sama negara-negara lainnya. Sebenarnya masalah bukan di jenis kakaonya, tapi di pengelolaannya itu yang utama. Jadi ini coklat kita kalau ya nanti kalau ke Bali bisa coba semuanya. Kita ada free tasting di toko kita. Nah, saya mau jawab apa itu sebenarnya premium ya? Seperti Bapak Sutanto tadi sampaikan, premium ya belum ada definisi yang jelas ya. Sering kita sebut harga premium ya. Kalau harga premium tentu itu harga lebih tinggi dibanding harga yang biasa ya. Tapi kalau menurut kita yang premium itu lebih ke value ya. Kita lihat ini value-nya apa. Kalau kita lihat HP yang premium ya, kalau HP Apple, sebenarnya HP Apple yang premium fungsinya agak jauh beda dengan HP yang Oppo atau HP yang 1 juta ya fungsi sebenarnya nggak jauh beda dengan yang harga 10 juta ya. Jadi kenapa orang mau beli barang dengan harga premium ya? Ada banyak hal yang masuk ke apa kita sebut value equation untuk jadi produk yang premium.
ada kemasannya, ya, ada bahannya, ada apa namanya, kalau produk itu eksklusif ya atau langka, tentu itu bisa lebih premium juga karena tidak banyak. Karena brandingnya atau marketingnya ya, brand image-nya premium. Jadi ada banyak hal yang kita lihat bikin produk premium. Dan kenapa kita mau mau main di segmen segmen pasar yang premium? Tentu kita cari harga yang lebih tinggi ya. Sebelumnya waktu saya mulai bikin coklat, saya lihat harga kakao rata-rata harga kakao di Indonesia sangat-sangat murah dan kedepannya kalau tidak ada cara untuk memberi petani kakao harga lebih tinggi, ya nanti masa depan untuk kakao, ya saya sebenarnya saya khawatir ya, terutama di Bali ada banyak petani waktu 2010 udah mulai potong pohon kakaonya dan ya alasan utamanya adalah harganya rendah ya. Jadi itu salah satu alasan untuk main di segmen pasar yang premium. Supaya kalau dari sisi produksi coklat kita bisa memberi harga lebih premium kepada petani ya. Kalau kita main di pasar segmen pasar biasa, kalau kita jual coklat dengan harga 5.000 atau 10.000, gimana caranya kita bisa beli kakao dengan harga yang lebih tinggi ya. Tentu kalau kita main di premium lebih lebih mudah kita bersaing dengan kapasitas produksi lebih kecil ya. Nggak mungkin kita langsung bisa sebagai produsen coklat kita langsung bisa perang pasar dengan perusahaan yang sudah besar ya, tidak mungkin. Tapi kalau kita main di pasar di segmen pasar yang premium lebih memungkinkan kita bisa main di bikin segmen pasar sendiri ya. Nah, ada beberapa kunci ya, yang menurut saya ada kunci untuk main di segmen pasar yang premium. Yang nomor 3 adalah vision atau visi. Ya, sering kita dengar ya harus ada misi, harus ada visi. Kalau visi saya sendiri adalah untuk bikin coklat premium dari Indonesia supaya apa namanya bisa dikenal seluruh dunia sebagai coklat terbaik. Ya, itu visi saya. Ya, kita harus punya visi masing-masing. Kita dapat kekuatan dari visi kita. Misalnya kalau mau bikin kakao terbaik dari provinsi Papua ya, atau mau produksi nibs terbaik di Sulawesi ya. Ada yang penting kita punya visi karena kalau kita tidak punya visi pasti pasti susah kita juga menyampaikan ke pasar kenapa ada produk saya. Jadi visi kita ya nggak bisa diikutin visi orang lain karena itu harus dari apa ya hati kita sendiri ya. Kalau kita punya visi pasti kita punya passion ya dan awal kita bangun sesuatu dari nol kalau tanpa passion itu pasti sangat-sangat susah. Yang kedua, kualitas, ya, terutama kualitas produk. Mungkin kalau kemasannya premium, orang mau beli produknya, tapi kalau produknya nggak premium, orang mungkin beli sekali, ya. Tapi kalau produk premium dan kemasannya biasa, ya orang lihat ya produk yang bicara sebenarnya. Orang makan coklatnya bukan kemasannya. Memang terbaik kalau kemasannya premium, produknya juga premium, tapi kunci produknya harus premium. Ini biar produk coklat, produk turunannya atau biji kakao, ya kualitasnya itu sangat-sangat penting. Tapi kualitas tentu masih nomor 2. Yang nomor 1 adalah konsistensi ya. Seringkali kita dapat sampel biji, kualitasnya bagus, sampelnya bagus ya. Kalau kita pesan 100 kilo atau 1 ton atau lebih ya kualitasnya berubah ya. Ini apa namanya terkait dengan saya sampaikan tadi, kalau jangan langsung besar, harus bertahap ya. Seringkali bikin fermentasi skalanya kecil, kalau sudah ada permintaan skala lebih besar, itu loncatannya kadang terlalu besar ya. Jadi konsistensi itu penting karena konsistensi terkait dengan kepercayaan ya. Tentu kita berani beli biji kakao dengan harga tinggi, tapi ketika kita beli biji kakao tapi kualitasnya kurang bagus, ya itu apa namanya ada dampak yang agak sedikit negatif kepercayaan ya. Jadi nomor 1 sebenarnya konsistensi. Kalau kita sudah bisa mencapai kualitas yang bagus, ya kita harus tanya diri dan tanya kepada tim kita bagaimana kita bisa bikin kualitas ini secara konsisten ya. Karena kalau kita tidak konsisten, nggak mungkin kita bisa main di segmen pasar yang premium. Nah, dan cara kita bisa jual produk yang premium adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Tentu Indonesia salah satu produsen kakao terbesar di dunia, ya. Tapi kita tidak konsumen besar, ya. Konsumen besar. Ini tujuan pabrik kita sebenarnya banyak edukasi, ya. Awalnya orang sebenarnya nggak, kalau kita bicara pasar domestik ya, orang ya kenapa sih saya harus beli produk coklat dengan harga 30.000 atau 50.000, di mana saya bisa beli beng-beng harga 2.500. Ya, apa sih bedanya? Banyak banyak orang nggak tahu bedanya apa, ya. Tapi kalau kita bisa komunikasikan hal-hal kenapa kita bisa premium, ya kita bisa memberi harga lebih tinggi ke petani, kita bahan bakunya kualitasnya lebih bagus, ya orang bisa terima, ya. Jadi kunci untuk kita memasarkan produk premium adalah communication, ya. Communication zaman ini bisa melalui Instagram, itu bisa direct communication, tapi ya yang paling gampang sih zaman ini sih media sosial ya, karena ya, kita lihat di Indonesia, kalau kita lihat ke kota-kota yang besar, Starbucks ya, biasanya ramai. Dan di Starbucks tidak ada minuman Starbucks di bawah 50.000 ya. Jadi kalau orang berani beli secangkir kopi ya yang di warung ya di bawah 5.000, tapi di Starbucks 50.000 ke atas ya. Kalau kenapa orang nggak berani beli batang coklat dengan harga yang sama
ya itu kenapa ya masalah komunikasinya. Kalau orang lihat Starbucks dia lihat ini premium, ada experience-nya. Kalau saat ini di bidang coklat ya kita belum sampai sana ya, tapi itu harus jadi salah satu target kami ya. Jadi untuk kesimpulannya ya kita harus pertama kalau di premium kita harus ya artinya premium bukan artinya premium secara umum tapi artinya premium kepada kita ya, artinya premium kepada kita sendiri artinya apa ya, kita paham premium, produknya premium, kemasannya premium, yang kita harus lihat visinya apa ya. Kalau kita ada visi yang jelas ya kemungkinan kita berhasil jauh lebih besar daripada kita tidak punya visi ya, tidak punya visi atau misinya ya. Kita harus bikin coklat atau biji kakao kualitas terbaik dan jangan kecewa kalau nggak langsung bagus ya. Jadi kalau kita harus cari orang yang akan jujur dengan masukan ya. Kalau kita terima biji kakao ya, kalau hasilnya kurang bagus, artinya kita nggak jelekin ini kakaonya nggak bagus, tapi kita mau sama-sama kita cari tahu ini jalannya bagaimana supaya bisa dapat kualitasnya lebih bagus ya. Jangan tanya istri atau suami atau anaknya, ini enak nggak, Dik? Ya pasti bilang enak. Ya kita harus cari orang yang jujur sama kita. Ya itu sangat penting. Mending ya kita cari orang jujur, ya 1, 2, 3, 5 orang yang jujur daripada kita bikin produk ribuan pieces dan gagal di pasar. Ya itu sangat penting. Dan ya konsistensi. Kalau konsistensi, kunci untuk konsistensi adalah sistem. Ya kunci untuk sistem itu sistemnya harus jelas dan semua pihak harus mengerti sistemnya seperti apa. Nah harus sudah pahami sistem seperti apa. Itu yang menghasilkan produk yang konsisten ya, dan kita cari cara terbaik untuk bicara tentang produk kita ya, apa melalui Instagram atau direct ya harus sesuai dengan karakter masing-masing juga ya. Dan ya poin yang terakhir ya kita harus punya passion, kita harus semangat ya, karena semangat itu juga menjual. Kalau orang lihat, wih kok Toby dia semangat banget dia bikin coklat, orang pengen tahu coklat rasa apa ya, dan ya kita juga harus selalu belajar ya. Itu aja dari saya. Maaf kalau ada yang kurang jelas. Yang paling baik bisa datang langsung ke pabrik, bisa lihat sendiri, bisa coba sendiri. Antara kalian juga kalau ada petani kakao atau kelompok petani kakao yang sudah bikin biji fermentasi yang konsisten dan kualitasnya bagus, ya silakan bisa hubungi saya. Bisa juga nanti saya punya tim yang kita bisa coba bikin coklat dari biji kakaonya. Saat ini kita sudah pernah bikin coklat dari banyak wilayah ya, jadi dari Flores, dari Sulawesi, dari Papua Barat, dari Aceh, dari Lampung, dari Lombok ya. Tidak ada biji kakao Indonesia yang tidak punya potensi jadi enak ya, tergantung kemitraan antara petani kakao, koperasi kakao dan produsen coklatnya. Terima kasih atas waktunya dan demikian. Terima kasih. Baik, itu adalah biodata singkat saya. Saya pernah jadi konsultan di transmigrasi, kemudian pernah menjadi trainer di pemberdayaan masyarakat di Bina Swadaya, Jakarta, kemudian sekarang saya jadi dosen di Fakultas Pertanian. Beberapa usaha yang saya miliki yaitu tempat kos, karena kebetulan rumah saya dekat Universitas Jenderal Sudirman, hanya 800 meter, sehingga saya ada lumayan 8 kamar untuk mahasiswa. Kemudian dengan istri sebagai pembuat coklat karakter dan juga kurma coklat. Kemudian juga saya kadang-kadang jual bibit kelapa, kalau juga lada perdu, apabila ada teman-teman yang memerlukan bisa pesan lewat saya. Baik, lanjut. Saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan itu tentang prospek usaha handcraft coklat skala rumah tangga. Ya, ini. Baik. Kalau kita melihat peluang tadi dibicarakan oleh Pak Santo maupun Pak Tobias tentang mungkin bijinya, kemudian tentang produknya yang mungkin lebih banyak bar. Nah, peluang kalau kita lihat untuk craft ini sangat banyak. Ya, banyak hari raya keagamaan, mulai dari Natal, Idul Fitri, dan lain-lain. Ya, lanjut. Kemudian selain itu ada perayaan tertentu, misalnya kemarin Hari Guru, kemudian hari juga perkawinan, ya. Kemudian lanjut, Mas, misalnya kita menyatakan cinta pada pasangan kita, ya. Lanjut, kemudian ulang tahun, ya. Ada wisuda. Nah, jadi itu adalah peluang yang memungkinkan rumah tangga, baik itu mahasiswa, siswa, ataupun juga ibu-ibu rumah tangga yang belum punya usaha untuk dapat melakukan usaha tersebut. Modalnya, itu yang jelas tentunya coklat. Ya. Tadi Pak Tobias mengatakan ada yang premium. Ini mungkin kita bermain tidak hanya premium, mungkin lebih rendah sedikit. Karena tadi katakan Pak Susanto harus tidak ada gulanya, sedangkan ini yang kami pakai kebanyakan ada gulanya. Karena kalau yang tanpa gula kelihatannya tidak disukai, agak sulit ya untuk ke sana. Lanjut. Kemudian juga ada cetakan. Ya, cetakan banyak macamnya. Ada yang murah, misalnya dari plastik yang di bawah ini, ya, itu hanya 10.000. Mungkin agak lebih mahal yang dari silikon, ya, harganya lebih mahal. Tapi banyak tersedia di online shop. Lanjut. Kemudian wrappingnya, ya, baik itu dari aluminium foil ataupun dari film atau yang sering disebut wrap cling. Lanjut.
pemasaran. Nah, ini banyak cara, yaitu titip jual di toko-toko. Kendalanya kalau kita titip jual, ini kadang-kadang kalau tokonya besar malah agak sulit. Dalam artian izinnya sulit, kedua pembayarannya juga sulit. Seringkali sebulan baru dibayar. Kemudian di marketplace, atau lewat kita membuat jaringan, yaitu distributor, agen, maupun reseller, dengan tentunya harga yang berbeda. Dan juga syarat juga berbeda. Juga secara langsung, misalnya konsumen langsung, misalnya yang udah kenal ataupun lewat marketplace, berarti itu konsumen langsung. Atau komunitas dan grup. Dan di sini bisa saja misalnya seseorang yang belum punya pasar, tapi dia sudah membuat sesuatu, bisa lewat, misalnya katakan saja, misalnya saya punya usaha coklat begini, tapi saya ingin langsung ke premium, saya minta Pak Tobias yang lewat menjualnya. Jadi saya hanyalah pekerjanya dari Pak Tobias, tapi saya juga sebenarnya usaha saya sendiri, tapi lewatnya Pak Tobias, misalnya seperti itu. Baik, lanjut. Nah, bagaimana risikonya? Tentunya ada risiko. Yang pertama adalah kalau kita berdasarkan pesanan, itu jelas tidak ada risiko. Karena kebanyakan kita bilangnya harus bayar dulu, baru dibuatkan, kemudian kita kirim. Ya, jadi biasanya kalau lewat marketplace, ataupun sistem kontak langsung, ataupun agen, itu tidak ada risiko, dapat katakan. Nah, kalau non pesanan yang tadi saya katakan lewat toko, kita titip jual lewat toko, ini yang ada risikonya tentunya. Yaitu pertama pembayarannya lambat, 1 bulan sekali misalnya atau seminggu sekali. Yang kedua, biasanya toko tidak mau menanggung risiko. Yaitu kalau tidak laku, ya tidak dibayar. Jadi kita sebagai produsen juga sebagai orang yang menanggung risiko barang itu tidak laku. Jadi katakan sudah 3 bulan atau 4 bulan kita ambil, ya kita hanya dibayar dengan yang laku saja. Baik, lanjut. Nah, bagaimana kelayakan usaha yang rumahan ini? Ya. Kita lihat pasarnya, jelas banyak tadi. Ya. Layak teknisnya sangat mudah dilakukan. Hanya cuman kita beli bar coklat dengan berbagai warna, kemudian dipanaskan, kemudian dicetak, dan didinginkan, kemudian bisa langsung di-wrap dan dijual. Kemudian bagaimana layakan sosial dan hukum? Dapat katakan coklat bukanlah barang yang dilarang. Berbeda kalau kita misalnya jual ganja dan sebagainya. Secara sosial maupun agama juga tidak ada larangan. Nah, sedangkan kelayakan ekonomi tentunya kita harus hitung. Ya, banyak cara untuk menghitungnya. Tapi ini secara umum, karena tadi saya katakan kalau sistemnya awal kita hanya berdasarkan pesanan, tentunya pastinya layak. Karena biasanya kita bisa jual dengan harga sekitar keuntungan sekitar 100% dari harga kita bahan modalnya. Lanjut, Mas. Baik, ini yang terakhir. Bagaimana dengan pajak? Pajak UMKM sejatinya adalah pasal 4 sama dengan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 yaitu 0,5% jika omsetnya lebih dari 50 juta setahun. Dan tidak dikenai pajak untuk UMKM dengan omset kurang dari 50 juta setahun. Baik, itu mungkin saya kira yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dapat menginspirasi beberapa rekan yang ingin usaha rumahan. Terima kasih.